Kepalanya kebalik, jadi kayak model dagunya ini posisinya di atas. Posisi sama gini, tapi melintir gitu kan. Badannya kayak agak lonjong gitu ya, mukanya agak lonjong. Rambutnya ada, gondrong, tapi tipis. Jarang tapi gondrong. Lumayan jarang tapi gondrong. Panjang lah sekitar segini. Terus badannya kayak agak sterk gitu. Tulang sama badan kelihatannya kurus tapi sterk, gimana sih? Kayak gitu modelannya. Kalaupun dia pakai jubah antara hitam, merah dan putih, tapi agak compang-camping. Tapi tidak terlalu besar kayak gaun, enggak. Dia setangan tapi sini compang-camping, setangan ini compang-camping. Merinding banget gua anjir. Finalnya itu ada videonya. Nanti ada videonya. Saat itu ada videonya. Ada video sosoknya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Selamat malam semuanya teman-teman. Sebelum gue mulai ngobrol sama narasumber gue mau menyampaikan bahwa buat keluarga atau saudara-saudara yang ada di Gunung Semeru dan sekitarnya yang sedang mengalami musibah atau terkena musibah erupsi Semeru, semoga teman-teman di sana atau keluarga di sana diberikan ketabahan, kesabaran. Dan buat semua relawan dan semua orang yang telah membantu di sana untuk bisa meringankan beban di sana, terima kasih banyak. Yuk sama-sama kita coba bantu ringankan kondisi di sana. Buat teman-teman yang mau berdonasi, monggo sok di Samawe peduli juga menerima dan insya Allah menyalurkan bantuannya langsung ke tim di Severindo atau melalui Cak Yo di Semeru, yang insya Allah gue sendiri yang akan berangkat ke sana. Oke, malam ini gue ketinggalan selebritis dari gue kedatangan nih tamu selebritis dari Cirebon ya. Iya. Jadi Wira Kusuma Atmaja. Wira Atmaja. Oh, Wira Atmaja aja ya. Iya. Wira Atmaja. Jadi kalau temen-temen sering di Twitter ya, sering baca-baca tweet horor, ada namanya Wira Atmaja, akunnya @wiraatmaja ya katanya. Jadi Wira ini sering banget nge-tweet horor. Ya komunitasnya Balakarsa, terus UKM pengamatan, iya, bener. Terus apa sih? Cerita Mas Tias tuh cerita horor memedi segala macam, Zero Point ya. Iya. Wir, dalam. Lo di sini berkesempatan cerita ke gua nih, ke channel Samawe Adventure. Kira-kira apa yang mau lo sampein? Ya kebetulan gua mau cerita tentang KKN, pengalaman KKN gua waktu kemarin di salah satu desa di Kabupaten Cirebon. Oke, jadi KKN, kuliah kerja nyata ya? Iya benar. Lu dulu kampus mana? Kampus YAI Bunga Bangsa Cirebon. YAI Bunga Bangsa Cirebon. Iya. Oke. Mangga. Tahun berapa, Wir? Sorry. Itu baru sih tahun 2021 tadi. Oh, iya. Jadi bulan aslinya bulan Juli, karena diundur jadi bulan Agustus mulainya. Wah, masih fresh banget nih ceritanya. Masih fresh. Monggo, Wir, silakan. Jadi ini throwback-nya dulu ya Bang ya. Sebelum ke KKN, jadi gue diundang berkesempatan ke Jakarta karena ada undangan juga di sana, syuting juga di sana. Tapi ketika pulang dari Jakarta, kebetulan gue kan naik keretanya di stasiun apa namanya? Di stasiun Jakarta itu stasiun pusat gitu. Gambir. Bukan apa? Senen. Nah, Pasar Senen. Ketika di sana gua kan sendirian, jadi gua kayak agak deg-degan kan karena gimana gitu. Dan setelah itu mau naik kereta, selepas kereta itu mau jalan Bang, mau jalan nih, gua ngelihat ada sosok wanita itu, yaitu badannya putih semua, berbeda seperti kayak manusia yang mungkin kulitnya putih tapi nggak terlalu pucat. Ini pucat banget seperti orang sakit. Dia itu menunduk kayak gini, menunduk lesu. Ya tepat kayak duduk di kayak gitu, tepat duduk kayak gitu. Di stasiun deh. Iya, di stasiunnya. Dan gue ngerasa, nah itu kayak mirip Bude. Jadi kayak mirip Bude gitu, Bude aku gitu. Kok Bude? Bajunya? Bajunya itu serba putih. Serba putih. Dan aku tuh kayak kayak ada pertanda apa ini? Kayaknya kayak ada pertanda buruk ya. Kayak soalnya
kalau setiap kali aku ngelihat seseorang yang nggak ada di tempat, terus dia itu dengan pakaian yang seperti itu, dengan bentukannya seperti itu, berarti ada tanda yang akan meninggal gitu. Jadi tanda buruknya itu akan ada yang meninggal. Dan lepas banget, ngepas di jam 2 pagi, itu gua dapat kabar kalau Bude meninggal dunia. Nah itu, Bude meninggal dunia. Jadi sebelum itu ada tanda-tanda dulu gitu. Jadi gua agak ngedon gitu ngedengarnya, karena beberapa hari mau KKN gitu. Nah selepas 1 hari setelah selesai itu, gua berangkat KKN. Di sana ketemuan sama teman-teman juga di salah satu tempat, dan kita itu ditunjukin sebuah rumah yang akan dijadikan tempat menginap kita nanti. Base campnya lah ya. Ya base campnya. Dan ketika kita datang tuh, kita tuh kayak nggak ada pemikiran, wah ini rumahnya kayaknya nggak serem, nggak horor, karena ngepas banget bang, itu sebelahan sama pesantren. Sebelahan sama pesantren yang otomatis ya nggak bakal serem lah atau apa. Nah tapi bang, baru aku naruh barang-barang, naruh ke barang-barang ke lantai, itu aku ngedenger suara langkah anak kecil, tok 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 tok, terus sambil ketawa. Ketawa anak kecil tuh gimana ya bang ya, ketawa. Dan aku ngira, oh mungkin ini anak kecil tetangga mungkin ya, atau mungkin di gang, karena ada gang sebelahnya, mungkin gang gitu. Tapi arah suaranya itu ke arah belakang kamar mandi, karena kebetulan gue belum belum ngecek satu persatu kamarnya itu. Dan setelah itu gue tanya sama ketuanya, emang di sini ada anak kecil ya, atau mungkin ada yang bawa anak kecil dari kita nih peserta? Nggak ada yang bawa anak kecil. Nah, akhirnya gue memastikan untuk ngecek nih per kamar. Ketika ngecek per kamar, iya nggak ada anak kecil nih, tapi suara apa itu kan? Oke, akhirnya kita nggak terlalu ngebahas itu, dan karena itu merupakan rumah yang kita akan tepati, pastilah kita didoain dulu biar selamat, atau mungkin kita dijauhi dari gangguan-gangguan gitu kan. Akhirnya kita didoain dulu, dan setelah itu kita teman-teman sekitar di sana, karena kebetulan orang 11, 5 orangnya ini nggak bisa ikut karena dia itu ada keperluan seperti ada yang hamil, ada yang kerja juga, dan rata-rata ibu-ibu, dan keenamnya ini yang masih muda. Jadi 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Nah setelah itu kita menginap tuh bang di situ malamnya kita nginap, malamnya itu kita nginap di situ. Kita belum ada gangguan secara signifikan, gangguan dari mereka, aktivitas mereka. Namun bang, di pagi harinya temen gua yang namanya Fani itu kan lagi mandi, ngepas banget subuh-subuh. Ketika dia lagi mandi, dia itu ngedenger suara anak kecil manggil-manggil dari luaran kamar mandi. Manggil-manggil itu, Fani, Fani. Itu kayak anak kecil tuh manggil-manggil kayak gitu. Nah dia bingung, kok ada yang manggil-manggil aku? Terus dia jawab, iya aku ada di kamar mandi. Udah selesai itu, dia selesai mandi, keluar dong. Dan dia tanya, tadi ke teman yang lain, dia tanya ke teman yang lain, yang perempuan juga, dia tanya tuh, tadi kamu manggil-manggil aku nggak? Dia jawab, enggak kok, aku nggak manggil-manggil kamu. Loh, tadi siapa yang manggil-manggil aku? Nggak tahu. Nah akhirnya udahlah, nggak terlalu dipikirin juga kan, karena mereka itu nggak mau speak up juga. Akhirnya teman aku yang satu lagi namanya Sauna, dia kebetulan lagi mau masak nasi. Lagi masak nasi nih bang, karena di situ tuh ada 2 kamar yang nggak dipakai di belakang, bagian belakang tuh ada 2 kamar nggak dipakai. Dia itu pasti kalau ada suara yang dari kamar tuh pasti kedengeran. Nah dia lagi nyuci beras, dia denger lagi nih ada suara yang manggil-manggil dia, sama logatnya, suaranya anak kecil juga, ya nadanya sama, Sauna, Sauna. Nah kaget tuh Sauna, langsung nengok, kok nggak ada orang, ini siapa yang manggil-manggil? Akhirnya dia tanya lagi kan ke Fani, tanya lagi, Fani tadi kamu manggil aku nggak? Enggak, aku juga nggak manggil kamu. Emang kenapa? Aku berasa dia manggil-manggil. Loh kamu juga? Aku juga itu barusan loh, tadi subuh mandi-mandi. Loh ini ada apa ya? Nah akhirnya tanya kan ke aku, Wir itu siapa ya? Kok aku kayak dipanggil-panggil sih? Aku nggak mau speak up waktu itu karena takut banget mereka nggak betah, karena baru 1 hari. Kita baru 1 hari udah langsung dapat gangguan. Jadwal berapa hari tuh? 40 hari. 40 hari itu bang. 40 hari, dan kita itu gue itu nggak speak up saat itu juga. Akhirnya pas malam harinya kita ngumpul deh, musyawarah. Kita ngumpul dan ngebahas hal itu. Kita ini baru 1 hari, tapi kok kayak kedenger suara-suara aneh nggak sih? Kamu juga ngedenger? Iya aku juga sama. Jadi mereka tuh satu persatu tuh ngedenger suara anak kecil yang sama. Dan akhirnya karena ini membuat resah, akhirnya gue turun tangan kan. Bukan berarti turun tangan buat menyombongkan diri atau apa, tapi gue mau memastikan siapa sih anak kecil ini. Nah
beberapa jam setelah itu gue akhirnya menyempatkan diri untuk sendirian ke sana. Kan karena Ke kamar belakang itu. Iya, kamar belakang. Karena kamar belakang itu ada dua, yang satu digunakan untuk motor, untuk masukin motor, yang satunya itu tertutup dan di dalamnya itu ada dapur kayak tungku gitu. Nah, akhirnya gue buka. Pas gue buka, itu ada anak kecil ngebelakangin gue, dia kayak gini aja. Terus dia bilang, "Mau apa kamu kesini?" Suara serem ya. gue yang ngedengar suara itu kan, lah, oh jadi kamu yang gangguin teman-teman aku. Masa ini ngomongnya nggak spontan kita ngomong kayak gini ya, jadi batin ke batin gitu. Jadi kamu yang ngomongin aku mau ngajak main mereka aja. Jadi dia itu suka banget sama teman-temanku yang perempuan. Dan akhirnya aku kenalin kan, nama aku Wira. Nama kamu siapa? Terus dia jawab, nama aku Cindy. Aku suka sama teman-temannya kakak, karena aku suka. Ini perempuan ya? Perempuan. Usianya berkisar berapa ya? 5 atau 6 tahunan itu, Bang. Okay. Jadi suka sama kakak-kakak yang perempuan gitu. Pakaiannya juga normal kayak anak-anak. Kalau pakaian normal sih itu bagian dia putih. Jadi kayak pakai dress gitu loh, Bang. Pakai dress putih, serba putih gitu. Nah, tapi aku belum ngeliat wajah aslinya karena ngebelakangin kan. Karena ngebelakangin. Oke, setelah itu akhirnya aku kasih tahu kan sama teman-teman, ini yang kalian kira itu kemarin tuh suara-suara aneh itu ternyata dari anak kecil yang namanya Cindy. Mereka langsung kaget tuh, Bang. Langsung pada merinding banget. Hah? Serius? Iya, ini serius. Ini sosok yang gangguin kalian dan dia itu suka sama kalian. Dan akhirnya mereka itu semua nggak ada yang nginep. Jadi yang perempuan itu semuanya nggak ada yang mau nginep. Kenapa? Karena ketakutan barangkali nanti diganggu lagi gitu. Nah, akhirnya karena aku udah speak up kayak gitu kan, ini baru 1 hari atau 2 hari gitu ya, jadi agak kecewa juga sih. Tapi bagaimanapun juga daripada menjadi tekanan batin kan, artinya jadi tekanan batin dari mereka juga, ya udah nggak apa-apa, itu pilihan baik mereka juga. Akan tetapi mereka juga kadang kalau misalnya itu sering menginap di situ juga, tapi nggak setiap hari. Nah, selepas itu baru kan laki-laki semua, aku, Mas Aji sama Mas Ridwan, ketuanya Mas Ridwan. Nah, akhirnya kita ngumpul bertiga dan ngebahas lagi. Jadi kita cuma bertigaan aja nih. Terus Mas Ridwan bilang, enggak kok, nanti teman aku juga ada yang datang ke sini, nginep juga di sini. Karena kebetulan ada salah satu pos atau tempat base camp itu yang nggak boleh laki-laki nginep. Jadi akhirnya mereka yang nggak boleh nginep itu larinya ke posko aku. Oh gitu. Nah, setelah itu akhirnya mereka yang nggak bisa nginep di tempat poskonya nginep ke tempat aku kan, dan rame tuh di situ. Dan sebelumnya itu teman-teman kampus itu belum tahu kalau aku ini salah satu penulis horor. Mereka itu cuman ngelihat di akun Instagram kampus, karena kebetulan aku dimasukin di sana, dan mereka tuh tahu, oh jadi ini nomor Restu Wira Remaja. Akhirnya teman-teman tuh pada ngumpul tuh. Malam harinya yang mereka datang tuh pada ngumpul dan kita ngebahas tentang horor malam itu juga. Nah, ketika kita lagi ngebahas horor, salah satu teman itu ada yang toxic word ya. Jadi kayak ngomongannya itu toxic. Dari kata-kata yang kasar kayak jorok itu sama toxic. Dan ketika kita lagi ngebahas toxic word, aku tuh diem aja dan dia jawab. Dia tanya ke aku, Wir, kalau misalkan sosok-sosok yang ada di sekitaran tuh suka nggak sih kalau kita ngomong toxic gitu? Terus aku jawab, dia nggak suka. Lah kok bisa? Ketika kita lagi ngomong kayak gitu, itu sosok si Cindy, Bang, itu ada di jendela, tapi dia nampakin muka. Jadi dia nampakin diri. Dia tuh kayak bilang ke batin aku tuh, aku nggak suka sama teman kamu yang namanya ini. Jadi yang ngomong toksik itu dia tuh nggak suka. Aku nggak suka sama teman kamu yang ngomongnya ini, yang namanya ini, dia nggak suka karena dia toksik atau dia ngomongnya kasar gitu. Dan wajahnya, Bang, namanya mata itu tuh kayak bulatan hitam di sini, dan itu tuh putih banget di sini, pucet. Namanya bibir aja tuh sampai pucet banget. Ya itu kayak mata itu kayak agak bolong gitu. Dia tuh ngomong kayak gitu, dan aku tuh kayak agak merinding juga karena ngelihat sosok aslinya. Tapi insya Allah lah, mungkin ini sosoknya nggak terlalu nakal, tapi kecuali kalau kitanya jahat atau dalam artian memiliki sifat yang kurang baik, dia juga akan ganggu kita. Oke, setelah itu aku belum cerita terlalu jauh tuh tentang sosok Cindy. Nah, malam harinya kita nginep kan di situ, yang nggak dapat posko, akhirnya kita nginep di situ. Nah, ketika kita lagi nginep, lagi ngobrol-ngobrol nih, Bang, lampu, Bang, itu mati sendiri. Mati sendiri, tapi nggak mati lampu. Jadi kayak ibaratnya tuh di posko kita aja mati. Setelah mati lampu, lampunya mati, itu nyala lagi, nyala, mati lagi, sampai beberapa kali.
Sampai beberapa kali bang. Itu gue sampai keluar kan, kok ini kayak mati lampu nggak sih? Tapi enggak, tapi di sekitaran rumah-rumah tuh masih nyala lampunya. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Gue lagi main game kan, wah, jadi kayaknya ada firasat nggak enak deh. Akhirnya gue masuk duluan. Dan sebelum itu teman-teman aku ini yang baru datang tuh semuanya hampir nggak percaya tentang horor. Mereka tuh kayak skeptis, bodoh amatan sama cerita horor. Nah, malam itu juga terbuktikan. Dan ketika satu persatu mereka itu masuk ke dalam kamar, mereka itu kayak merinding banget nih. Kayak merinding banget. Dan akhirnya kita tertidur di situ. Kita tidur bareng. Salah satu dari kami itu yang namanya Mas Aji, itu yang nggak percaya sama horor, itu dia bangun jam 2-an. Karena mau ngerokok mungkin atau mau ngerjain tugas. Ketika dia keluar, dia ngerokok. Nggak keluar sih, maksudnya masih dalam rumah, tapi di luar kamar, dia ngerokok. Dari belakang bang, gerbak. Itu yang namanya barang-barang yang ada di dapur itu semuanya dibunyiin. Mulai dari piring, mulai dari panci, kan kita bawa alat-alat juga ya, piring, panci, semuanya dibunyiin. Dan dia itu ngedenger suara taman anak kecil sama suara lari-lari anak kecil. Kayak gitu. Otomatis ya bang, itu Mas Aji itu yang tadi yang nggak percaya bener-bener jadi percaya. Akhirnya dia tuh langsung masuk di kamar, ngedusel gitu, langsung kaget, langsung kayak bangun, wir, itu ada apa di belakang, wir? Di belakang ada apa gitu, karena ketakutannya. Dan hari itu juga kita kayak bikin rules untuk tidak berkata toksik atau apa gitu, biar aman aja sih tempatnya. Itu sebenarnya baru ketahuan satu sosok ya bang, baru satu sosok yang ketahuan. Nah, beberapa hari kemudian mungkin ini aman-aman aja gitu. Dan ketika ada di mana hari gue ini sendirian bang, karena teman-teman gue itu semuanya lagi pada keluar semua dan gue sendirian tuh di pos. Nah, karena sendirian nunggu teman-teman yang mau datang kembali itu berkisar jam 4 sore, mereka pada pulang semua dan aku sendirian di posko. Gue itu ketiduran di sana, tapi ketiduran dengan HP yang dinyalain datanya sama Spotify. Kalau Spotify kan kalau datanya nyala tetap nyala terus kan, sampai entah datanya mati atau entah HP-nya mati, itu bakal nyala terus kan. Nah, ketika itu gua terbangun lepas jam 8 malaman gitu. Setelah Isya gua bangun dan posisi HP itu datanya udah mati, musiknya udah mati. Sumpah bang, ini musiknya, datanya kan kalau Spotify kan nyala terus gitu ya, itu udah mati semua. Habis kuota nggak? Enggak habis kuota bang. Kebetulan sumpah itu nggak habis kuota. Kuotanya masih banyak waktu itu. Dan gue itu kayak gak kepikiran lah, mungkin karena apa ya, masalah HP atau apa, gue gak ngerti. Akhirnya gue baru bangun. Pas baru bangun bunyi itu di belakang, gerbek, bunyi lagi dari belakang, dari bagian belakang itu, dari piring-piring, panci. Dan gue ngira wah ini kayaknya tikus atau apa gitu ya, ngiranya barangkali ada yang berkeliaran. Oke lah, gue biasa aja. Dan posisi posko waktu itu gelap banget karena nggak ada yang nyalain lampu, karena gue sendirian di situ, gelap banget kan. Dan akhirnya gue nyalain lampu, cetak. Pas gue nyalain lampu bang, dari kamar gue yang gue tidur itu keluar sosok hitam jalan kayak gini, ngelewatin gue. Jadi pas gue nyalain lampu, terak ngeliat kamar, sosok hitam keluar. Biasa aja keluar kayak orang pas-pasan jalan tapi sambil duduk. Sorry, maksudnya sosok hitam tuh kayak model hitam full. Hitam full, tapi hitam fullnya ini bukan di kategori kayak genderuwo ya. Kalau genderuwo gede, ini bukan. Itu sosok hitam full. Kayak manusia aja lah. Iya, kayak manusia aja gitu. Tapi karena gue ngeliatnya ini, kan nggak ada orang di situ. Ini nggak ada orang di situ. Dan itu siapa yang pakai full hitam? Maksudnya full hitam tuh, tapi ini kayak pakai tudung bang. Tahu tudung ya? Kayak buat nutupin kepala itu. Semua full hitam, jalan kayak gini. Dan gue bang, yang abis nyalain lampu, itu tangan langsung getar. Ini siapa? Ini barusan siapa yang keluar? Dan akhirnya gue langsung lari ke kamar, tutup pintu, langsung hubungin teman gue untuk pindah. Artinya bawa gue kemana aja, pokoknya jangan di posko. Bawa gue kemana aja, asalkan jangan di posko. Nah, akhirnya temen gue dateng tuh. Gue sebelum itu belum ceritain. Dan ketika beberapa harinya temen gue pada datang lagi kan, keesokan pada datang lagi. Dan kita cerita-cerita, gue tuh digangguin sama ini. Mereka kayak sedikit percaya, masih sedikit percaya gitu. Nah, akhirnya itu sudah masuk 1 minggu bang. Kita aja ya, skip aja sampai 1 minggu kita ada di sini. Ketika 1 minggu itu kita lagi ngumpul-ngumpul juga nih, yang cowok-cowok yang tadi yang mereka juga yang nggak dapat posko untuk menginap, akhirnya ngumpul lagi di situ, ngebahas biasa lah kayak ngopi, ngegame atau ngerokok gitu kan.
Nah bang, di depan pintu itu ada sosok. Dia itu bentukannya sih cewek, tapi dia itu nempel ke jendela. Terus dia Mukanya nempel iya bonekanya nempel di jendela, dan dia bilang, keluarga kamu nanti ada yang meninggal lagi satu. Ngomong ke lo. Iya, jadi kayak batin gitu kan. Posisi gue ngeliat, keluarga kamu nanti ada yang meninggal lagi satu. Truk gue langsung dek, ada ini siapa lagi nih yang mau meninggal. Dan bener aja, keesokan harinya gue dapet kabar nih, ternyata siapa bang, om gue yang dari Bandung meninggal dunia. Oke, kita skip. Akhirnya beberapa hari kemudian temen gue itu mau ngebahas horor lagi bang, tapi cuma 4 orang. 4 orang karena ada satu kejadian di salah satu tempat di Cirebon yang katanya itu kejadian janggal dan kita ngebahas di situ. Kan kita konteksnya lagi ngomongin horor, lagi ngomongin sosok, dan salahnya gua ngomongin sosok yang tadi barusan keluar dari kamar. Nah, kita lagi ngomongin ini bang, itu sosok bang, jalan di jendela sama. Jadi di luaran itu kan, di luaran rumah juga ada sebuah gang kecil tapi kelihatan sama jendela. Itu jalan kayak gini. Oh sama, jalan persis kayak keluar dari kamar. Iya, keluar persis banget kayak dari kamar, dan gue ngeliat. Dan ketika itu sosok itu kayak ngebalikin badan, dan dia itu menatap kita semua yang lagi ngebahas horor. Kayak gitu bang. Dia nengok. Iya nengok ke arah Wajahnya kelihatan. Wajahnya kelihatan. Itu bentuknya hitam semua bang. Matanya Hitam semua. Jadi bentuknya itu kayak hitam semua. Dan kayak apa ya? Kayak kalau misalkan kayak kuntilanak hitam juga enggak sih. Kayak kuntilanak itu kan nggak pakai tudung. Ini kayak pakai tudung gitu. Dia ngelengok ke sini ngeliat gua. Dan itu tuh ngepas banget, kita tuh lagi gibahin sosok. Lagi ngegibahin, lagi ngomongin sosok dia. Dan dia datang. Baru semenjak itu gue langsung ambil rokok gue, ambil HP, dan gue langsung cabut ke kamar. Dan teman gue ngomong, kenapa lu masuk kamar duluan? Masuk semua, masuk. Temen gue yang ngedenger itu langsung pada gerobokan masuk semua. Dan kita ngebahas di kamar itu ada apa? Sosok yang kita ceritain itu datang. Hah, seriusan? Akhirnya kita semua langsung tidur bang di situ. Karena posisinya kita bener-bener ketakutan saat itu. Nah, oke, kita skip yang itu ya bang. Dan setelah itu beberapa hari kemudian gue ditinggal lagi sendirian. Dan posisi gue itu kalau tidur sering banget agak pagian, kadang jam 2, kadang jam 3. Dan ketika gue tidur jam 3, posisinya lagi di kamar sendirian, gue tuh lagi main HP, lagi buka-buka apa gitu, gabut gitu ya. Pas itu gue ngerasa kok pojokan kamar kayaknya ada bentuk nih. Jadi kalau pojokan kamar kan walaupun gelap juga kelihatan sedikit tembok. Tapi ini kayak ada orang yang berdiri. Jadi di pojokan kamar itu ada orang yang berdiri dan lagi ngeliatin ke gue. Karena gue penasaran. Kan kalau gelap itu cahaya HP bisa nerangin sedikit ya. Gue kira nerangin. Astagfirullahaladzim. Ternyata sosok yang kita omongin itu malam setelahnya itu udah ada di kamar gue, Bang. Dan ternyata usut demi usut itu sosok sering banget. Dalam artian sering banget itu warga sekitar sering iya. Tapi desas-desusnya tuh sering banget yang ngeliat, banyak yang ngeliat ada yang jalan, ada yang ngeliatin kayak sosok hitam tuh tiba-tiba kayak dari apa misalkan ruangan ke kamar mandi gitu kan, karena jarak antar ruangan kamar mandi juga itu banyak jendela kaca, jadi ngeliat dong, gampang ngeliat. Dan itu sering banget di situ. Nah, akhirnya tapi kalau misalkan posisinya ganggu atau enggak, gue yakin dia nggak ganggu. Dia ganggu cuman penghuni di situ. Jadi ada sosok yang mengganggu, ada juga yang nggak ganggu, dan dia itu nggak mengganggu cuman karena kitanya mungkin ya kemarin ada sesuatu rules atau aturan kita langgar, seperti kita toksik atau ngomongin hal-hal yang jelek, akhirnya mereka itu kayak ngerasa keganggu gitu. Nah, oke, skip. Pas selanjutnya, gangguan selanjutnya itu ketika ketika tepat di malam 1 Suro. Jadi malam 1 Suro tinggal beberapa minggu mungkin ya sebelum selesai itu gue puasa, Bang. Karena gue puasa ya mungkin untuk menghormati ya, dalam artian ada anjuran juga dari bapak wasiat untuk puasa. Setelah buka gue langsung tidur berkisaran jam 8, bangun jam 12 malam gitu. Dan posisi kamar waktu itu pintunya kebuka dan ngelihat banget nih kalau di luaran ada siapa. Di jendela ada bisa kelihatan luaran juga gitu.
Nah setelah lagi itu, rame tadi tuh. ya lagi rame, posisinya lagi rame juga sih, paling berkisar 3 orangan gitu kan. Nah setelah itu gue baru bangun kayak gini dong, Drek. Gue ngeliat jendela, lah itu siapa lagi? Ini sosoknya beda lagi bang. Itu dia lagi natap temen gue yang lagi main laptop. Tapi dia itu kayak bentukan giginya itu nggak rata, mulutnya nggak rata, dan mata itu melotot ke arah dia, kayak jadi mata itu kayak pengen copot, melotot kayak gini, ngeliatin aja. Dan ketika gue lagi ngeliatin dia akhirnya ngeliatin Balik. gue, ngeliatin ke arah Ngeliatin gue, dan langsung hilang, brek gitu, hilangnya bukan brek kayak gitu, tapi agak mundurnya tuh bukan mundur langkah orang, tapi seret kayak ada Geser sepatu ya? roda, iya geser, seret. Lah gue bingung, ini siapa ini sebenarnya kan yang gue kenalin ada si Cindy yang bocil itu kan, sosok Cindy. Ada juga yang perempuan yang pakai tudung, tapi ini nggak pakai tudung, rambutnya menggebiar. Gue nggak tahu ini siapa. Akhirnya gue bingung nih, ini kayaknya sosok yang baru. Tapi hitam juga. Dalam? Hitam juga. Enggak terlalu hitam juga. Tapi mukanya itu kayak agak kacau bang. Dalam kacau tuh bibirnya itu nggak Rusak rapi, pokoknya. rusak pokoknya. Nah setelah itu akhirnya gue langsung nyamperin ke Mas Aji, bilang, Mas anterin aku yuk kemana? Aku mau beli es nih. Oh ya udah, ajak juga sama temen kamu yang namanya Fanani. Ada juga nih namanya Fanani, temen aku tapi dari posko lain. Nah ajak gue Fanani. Jadi 3 orang itu kita keluar nih malam itu juga, malam satu suruh itu. Setelah itu kita keluar, lepasin motor, masa keluarin motor dari pintu belakang. Itu posisinya belum terlalu sadar bang, gue masih buka-buka HP, belum terlalu fokus. Mereka ngomong apa juga, gue belum terlalu interest banget, belum ngeladenin. Nah setelah itu pintu belakang udah selesai ngeluarin motor, itu gagang pintunya krak. Seriusan bang, nggak bohong. Ini udah ditutup lagi ya? Udah ditutup. Itu bunyi sendiri, gerak sendiri, krak. Temen gue yang 2 ini yang lagi ngobrol lagi nganuin motor, itu langsung ngeliat ke arah pintu. Lah itu pintunya gerak sendiri. Dan mereka berdua secara bersamaan natap ke gue. Tanya dong sama gue, Wir, temen lu si Cindy itu mau ngikut? Hah? Siapa? Udah nggak usah dibahas, nanti aja dibahas ya. Nanti aja dibahas di perjalanan. Oh oke. Geser. Oke Pak. Maaf Pak. Orang sini? Iya. Hah? Ikat kan mas? Enggak usah. Natural. Jadi pas ini ya pintu gagang. Ya, tadi pas pintu gagang. Nah, ketika itu temen gue itu yang berdua itu langsung natap gue. Wir, temen lu mau ngikut? Si Cindy itu, si bocil mau ngikut? Hah? Siapa? Yaudah nanti aja, nanti bahasa di perjalanan ya. Oh oke. Gue waktu itu belum ngeh banget. Nah, akhirnya setelah itu kita beli makanan, beli minuman, dan Tengah balik. malam ya? Ya malam-malam itu bang. Karena posisi desanya kalau kita keluar itu harus keluar desa. Maksudnya kalau kita mau jajan itu harus keluar desa juga. Karena warung-warung di sana cepet tutup juga gitu. Jadi ketika kita mau balik ke posko, itu di tengah perjalanan gue cerita tuh, gue yang speak up duluan. Mas, ini mah punten banget ya mas. Tadi aku ngelihat sosok baru. Hah? Sosok apa lagi nih? Mereka udah deg-degan nih. Udah aku sepil satu-satu sosok, ternyata ada sosok baru. Yang mana? Ya ini kayaknya baru deh. Kayaknya muncul-muncul karena satu suro sih. Aku juga belum tahu. Tapi dia ini natap Mas Aji itu dengan mata yang melotot, giginya ini nggak rata, sama mulutnya ini nggak rata. Itu dia lagi natap Mas Aji gitu. Oh, ya udah. Tapi kebetulan banget pas kita itu mau berangkat, itu gagang pintu gerak sendiri. Emang lu nggak ngeliat? Temen gue yang nanya kayak gitu, gue sempet mikir gue, emang tadi gagang pintu bergerak sendiri ya? Seriusan Wir, ini seriusan, gue ngeliat sendiri tuh gagang pintu gerak sendiri itu. Oh, ya udah mungkin sosok yang baru itu, mereka itu agak takut nih. Akhirnya tanya, sosoknya ganggu nggak? Dan gue kelepasan, agak ganggu emang. Jadi emang agak ganggu. Sosoknya itu sering banget kita kayak lagi nyusun apa, bunyi-bunyiin, tapi dari luaran, bukan dalam. Dia nggak bisa masuk dalam.
Alasannya nggak tahu masuk ke dalam gini bang, mungkin ketika ada satu sosok yang berada di rumah itu sama sosok yang di luaran itu sama aja kayak tamu. Tapi sosok yang di luar itu kayak tamu dan yang di rumah ini kayak yang pemilik rumah. Jadi dia tuh nggak bisa asal masuk, kecuali dia akan nempel ke salah satu tubuh orang. Nah itu pelajaran baru itu kan buat kalian yang nempel-nempel gitu loh bang. Nah setelah itu akhirnya kita nggak terlalu interest banget ngebahas itu. Gua udah sepil dia ini agak ganggu dan beberapa hari kemudian gue balik ke rumah kena sendirian ya. Gue cuma diantar sama temen. Posisi badan tuh capek banget bang, capek banget. Dan setelah itu gue ketemu sama bapak Salim. Bapak gue belum ngomong sesuatu ke bapak udah kasih tahu. Itu tuh temennya diajak pulang lagi. Hah? Temen yang mana? Itu temen yang ada di belakang kamu. Sana diajak pulang lagi. Jangan dibawa sini ganggu. Kayak gitu bapak. Sampai bapak tuh bilang, gue sambil nengok, temen yang mana ini pak? Gak tahu apa. Ya udah sana masuk kamar. Akhirnya gue masuk kamar kan. Setelah itu gue insom lagi tuh bang. Jam 2 gue masih mainan HP. Jam 2:30 gue udah ngantuk banget. Ketika gue itu udah mau tidur bang, kucing gue punya kucing 2, ini kucing kampung itu, dia itu langsung masuk ke dalam kamar dan dia tuh kayak teriaknya tuh kayak meong-meong gitu, tapi bukan kayak apa ya, jadi beda suaranya, kayak gitu kenceng banget, kayak mau ngusir sesuatu. Iya, kayak mau ngusir sesuatu. Itu ngadepnya itu menatap itu ke arah belakang gua karena posisinya gua ngebelakangin tembok. Karena gua kaget kan dengan suara itu, akhirnya gua ngedrek, lah ini kenapa kucing itu masih ngelihat ke arah belakang. Ketika gua ngeliat ke arah belakang, innalillahi bang, itu apa bang? Itu sosok yang dari KKN itu, yang di luaran itu ngikutin sambil nempel ke tembok. Itu sampai gua fotoin bang. Kalau misalkan secara bentuk sih orang-orang nggak terlalu banyak yang ngelihat, tapi itu tuh bentukannya kalau bapak itu ngeliat itu tuh ada sosok yang lagi nempel kayak gini. Perempuan? Bukan, ini beda lagi ternyata. Jadi yang lu lihat sosok kayak perempuan sebenarnya bukan perempuan? Iya, bukan perempuan. Ini kayak model terbaru sih. Kalau Bang Awe mungkin pernah dengar gak kayak kuntilanak laki-laki? Keesokan harinya gue sakit. Kalau misalkan gue ketemu sama sosok jenis baru itu bang, kayak badannya itu nggak ngerespon, ada tabrakan energi, gue langsung sakit gitu. Jadi mungkin tingkatannya lumayan juga, jadi ngerespon ke tubuh tuh langsung tabrakan energi dan gue langsung sakit itu. Oke. Agak ngeklik gue sama, kalau gue nyebutnya kuntilanang. Oh iya udah. Nah, ini kan lanang kan bahasa Cirebonnya cowok ya. Iya. Gue coba, ya gue belum tahu nih ya. Gue coba sampaikan bentukannya seperti apa. Kalau memang kata lo iya bener, ya mungkin hal yang sama atau sesuatu yang sama. Kepalanya kebalik, jadi kayak model dagunya ini posisinya di atas, posisi sama gini tapi melintir gitu kan. Badannya kayak agak lonjong gitu ya, mukanya agak lonjong, rambutnya ada, gondrong tapi tipis, jarang tapi gondrong, panjang lah sekitar segini. Terus badannya kayak agak sterk gitu, tulang sama badan kelihatannya kurus tapi sterk, gimana sih, kayak gitu modelannya. Kalaupun dia pakai jubah antara hitam, merah dan putih, tapi agak compang-camping, tapi tidak terlalu besar kayak gaun, enggak. Dia setangan tapi sini compang-camping, setangan itu compang-camping, merinding banget gua anjir. Terus ya kayak ngepres badan, pakaian kayak ngepres badan, cuman carut-marut lah, kayak gitu gak? Iya. Innalillahi. Ya maksudnya itu sosok yang sama yang beberapa kali gua lihat juga hampir. Ya gue nyebutnya tuh kuntilanak laki-laki. Biasanya adanya di sebuah pohon buah besar tapi tidak pernah berbuah. Kalau gue taunya hanya itu. Maksudnya dia biasanya bersemayamnya di situ. Gue nggak tahu yang lo lihat kayak apa. Mungkin siapa tahu di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga atau pohon apa yang nggak pernah berbuah. Biasanya sih kayak gitu. Iya. Lanjut Ir. Nah setelah gue ketahui nih modelan kuntilanak yang disebutin oleh Bang Awe itu persis banget kayak bentukannya. Itu mukanya juga kayak agak nggak rata gitu ya, dari bentukan kepala itunya agak nggak rata, dan itu mukanya tuh kalau dikategorikan serem enggaknya sih sebenarnya nggak bisa kita bedain ya, karena kuntilanak sama nakutin iya tapi nakutin banget bang. Itu posisinya gue bukan nakutin karena
takut sama dianya, tapi kaget aja gitu dengan bentukan yang aneh gitu. Nah akhirnya setelah itu Lu ada apa yang lihat-lihat belakang mulu? nggak bener-bener. Ya, terus. Nah, setelah itu karena mungkin nggak terlalu percaya teman-teman dengan apa yang gue sebutin, dan akhirnya gue ceritalah secara gamblang mengenai sosok itu kepada teman-teman. Bentukannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mereka tuh kayak nggak percaya lah, masa mungkin ada bentukan kuntil laki-laki, apa kayak misalkan kuntilanak warnanya ini. Mereka tuh kayak nggak percaya karena mungkin bukan satu hal yang digelutinya. Sedangkan gue kan yang ibaratnya mungkin memiliki throwback atau apa, dan gue tahu jenis itu, ya gue percaya aja sih kan, karena banyak juga modelnya semacam seperti itu. Oke, itu skip dulu bahas kuntilanak. Dan ini setelah beberapa hari masih dalam satu suro, itu temen gue itu yang namanya Selamat itu udah di posko ya, udah di posko, kita berangkat ke posko. Itu dia ini lagi ngegame juga, dan gue posisinya lagi di kamar mandi, lagi mau wudhu, mau sholat waktu itu. Gue sholat, maksudnya mau wudhu. Pas gue lagi wudhu, bau kayak apa namanya, bau-bau kayak yang buat ngundang-ngundang itu apa? Menyan. Itu bau menyan, itu pekat banget, sumpah ini pekat banget, kayak menyan itu berasa ada di kamar mandi. Akhirnya gue teriak kan, mas, ini mau bau menyan mas, ini bau menyan mas. Mereka itu kayak nggak percaya, wah bullshit, wah bohongan. Ya udah, aku nggak terlalu interest juga kan, mereka percaya atau enggak ya udah biasa aja. Karena mereka nggak percaya, akhirnya gue ngebuktiin sendiri kan. Gue keluar dari Kamar mandi. iya kamar mandi, dan gue juga keluar dari posko untuk melihat ini menyannya ada di mana. Takutnya kan di sebelah gitu, karena sebelah itu pesantren, dan enggak jarak pesantrennya antara 10 meteran lah, tapi belakangnya itu gudang kayak parkiran mobil. Nah ngiranya di sekitaran situ mungkin ya. Pas gue cari-cari, loh kok ini nggak ada menyannya di mana? Oh mungkin di dalam gudangnya, karena itu kan ada gerbang dan ada rongga buat bisa ngeliat ke dalam. Gue cari-cari dan gue nyium, nggak ada yang bau menyan, tapi menyannya dari mana? Karena gue penasaran, akhirnya gue mau masuk kamar mandi itu bang. Nah gue mau masuk lagi ke posko, tapi bang ketika gue mau masuk ke posko, gue lagi di jalan nih, mau jalan ke posko, jalan ke arah desa, brak semua, isinya sosok semua bang. Wallahi. Siang bolong nih. Enggak, itu malam ya. Malam hari itu kan gue mau wudhu sholat isya. Oh. Itu sekitaran jam 9-an, itu gue ngeliat di jalanan, itu semua itu sosok semua bang. Ya ada yang lagi di jalan tiduran, ada yang di atas genteng lagi uncang-uncangan. Itu banyak banget bang, kayak bisa gitu kayak ratusan sosok bang. Makanya kayak misalkan ada mitos kayak misalkan satu suro itu mereka banyak berkeliaran, gue percaya semenjak itu bang, percaya banget. Itu sosoknya banyak banget, tapi dia ini agak kontras, dan artinya tuh bentukannya putih semua, kayak kontras gitu loh. Jadi nggak bentukannya kayak yang ngeri-ngeri juga, enggak. Tapi gue ngeliat Banyak. Iya banyak banget bang. Itu sampai ke arah sawah. Jadi berkisar jarak antara sawah tuh 20 rumah. Dan gue ngeliat itu, angin tuh langsung kenceng banget itu bang anginnya. Sampai saking kencengnya gue sampai nusuk ke badan gue. Inilah ya Allah, ini apa lagi ini, banyak banget gangguannya. Dan akhirnya gue masuk lagi kamar, dan itu udah ditunggu sama teman. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Gue jawab nggak ada apa-apa karena takut aja mereka barangkali nggak bisa tidur atau apa. Gue nggak cerita panjang juga ya saya itu. Dan karena teman gue ini nggak percaya, si Selamat nggak percaya, akhirnya dia memastikan diri untuk masuk kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi, dia baru percaya kalau di kamar mandi itu bau menyan. Akhirnya kita tuh langsung tuh gerbek di sana. Bau menyan nggak? Bau. Kan bener kata saya juga, apa bau menyan. Akhirnya ditanya, ini ada pertanda apa? Ya ini satu suro sih, wajar-wajar aja kayak gini. Tapi kan kita yang ditanyakan kan bentuk menyannya di mana? Entah mungkin itu bentuknya dari pesantren, tapi nggak mungkin soalnya ketika di luar, di dekat pesantren nggak ada bau menyan, atau di belakang gudang juga nggak ada bau menyan. Itu tuh menyan tuh persis banget baunya tuh kayak di kamar mandinya bang. Jadi kan kalau misalkan di luaran paling sekilas, baunya tuh kayak pekat banget. Dan akhirnya setelah itu kita masuk lagi ke kamar kan, dan kita kayak ngebahas-bahas lagi. Jadi kita kayak ya udahlah, mungkin ini kita sekitaran kita udah ada, tapi yang penting kita jangan ganggu, jangan ngerasain hal-hal yang mungkin ngebuat dia itu marah. Dan terpenting lagi,
istilahnya jangan ngebuat kesalahan lah sedikit pun, entah kesalahan yang bersifat menurut dia itu attitude-nya kurang baik atau cara omongan gitu kan. Oke, nah ini finalnya itu ada videonya. Nanti ada videonya saat itu. Ada videonya? Ada video sosoknya. Oh, oke, nanti gue bagi ya? Iya, nanti bagi aja biar temen-temen biar tahu persis sosoknya itu seperti apa. Setelah itu gue kebetulan mau subuh berkisar jam 3-an, temen-temen udah pada tidur, gue insom lagi, dan gue tuh mau ngebuktiin hari itu juga, ngebuktiin kalau sosok itu tuh yang tadi gue sampai ke rumah itu ya, kuntilanang itu bener-bener ada. Dan mereka itu kan awalnya nggak percaya kan, yang taunya paling si Cindy yang bocil karena mereka ngerasain langsung, atau si perempuan yang bertudung hitam karena mereka juga ngerasain langsung juga kan. Tapi yang ini kuntilanak hitam yang kuntilanak kuntilanang ini yang dari luaran itu mereka nggak percaya. Akhirnya tepat di jam 3 lebih mau maghrib itu kayak tarhim itu, sholat kayak gitu biar sholat, itu sosoknya muncul persis di jendela. Jadi gue selesai ngegame, gue mau ngeliat nih nangkep nggak. Kebetulan dia ngepas banget lagi munculin, mungkin dia juga nunggu ya. Nunggu gue juga nunggu dia, dan dia lagi nampak banget di jendela. Itu persis banget ada videonya. Dan gue langsung, oh jadi kamu yang ganggu aku nih sampai sakit nih. Oke, aku video buat nge-share teman-teman kalau misalkan yang aku lihat itu beneran ada dan nggak ngada-ngada gitu. Takutnya kan, wah lu ngada-ngada, mentang-mentang lu penulis horor kan, lu ngangkat cerita-cerita horor tapi nggak ada real bukti kalau lu tuh dalam artian bisa nangkep langsung sosoknya. Itu ada persis bentukannya seperti yang Bang Awe katakan, dan dia itu lagi gerak-gerak kayak gini, kayak gitu. Dan semenjak itu gua akhirnya share ke teman-teman, dan teman-teman kayak bilang, oh ternyata ini bentuknya. Katakan, dan mereka itu kayak, wah ini juga lumayan serem sih. Mereka kayak juga bilang lumayan serem. Dan hasil di hari terakhir, gua selesai dari KKN, gua pamitan juga sama warga-warga sekitar, karena lokasi gangguannya ada di posko. Dan semenjak itu gua bilang sama teman-teman gua, ini jadi pelajaran bagi kita, pengalaman bagi kita, bagi kalian yang skeptis nih masalah horor. Jadi gimana tanggapan kalian? Gue percaya banget yang namanya horor. Akhirnya mereka yang tadinya skeptis sama masalah horor, gangguan-gangguan, mereka itu sedikit-sedikit percaya karena mereka langsung dihadapi dengan kondisi situasi yang benar-benar menyeramkan. Itu mungkin sih kalau kejadian horornya mungkin seperti itu sih, kayak dari waktu ke waktu gitu. Kayak misalkan sampai mereka ada yang kesurupan, alhamdulillah nggak ada. Tapi gangguannya lebih ke gue karena gue bisa ngerasain, dan teman-teman gue juga yang tadinya skeptis, nggak percaya sama hal-hal seperti itu, akhirnya mereka sedikit-sedikit percaya. Dalam artian gue bukan berarti menakut-takuti mereka, tapi kayak ngasih tahu kita ini hidupnya berdampingan loh antara kita dengan dunia gaib. Jadi kita nggak boleh terlalu skeptis juga, tapi juga kita jangan terlalu kalau misalkan kita bukan tipikal orang mendalami, jangan juga, karena ini bisa mengganggu kegiatan, aktivitas, pekerjaan, pendidikan, atau hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan. Jadi intinya kita tetap mempercayai ada, kita tahu kalau mereka itu ada di sekitaran, selama kita nggak mengganggu, selama kita menjaga attitude, selama kita menjaga ucapan, pikiran, hati, perbuatan, insya Allah mereka nggak mengganggu. Ya, setuju. Terus akhirnya sampai selesai KKN ya, Wir? Alhamdulillah selesai. Wir, dari sisi lu cerita, lu ya gue bilang lu punya gift lah ibaratnya gitu. Lu punya itu dari kapan sih? Dari umur 4 tahun bang. Dari umur, awal mulanya lu apakah pernah, punten maaf nih kalau pernah mati suri kah, ataukah karena pernah sakit panjang terus setelah sembuh jadi punya gift kayak gitu, atau gimana sih awal mulanya? Jadi awal mulanya itu di tempat gua itu ada sebuah pemakaman, yang mana pemakaman itu selama dibangun itu selalu hancur. Akhirnya Pemakaman apa namanya? Pemakaman kayak tempat nama kuburan. daerahnya apa? Jangan sepil bang. Jangan sepil, nanti rame. Oke. Dan setelah itu akhirnya kita warga di sana tuh kayak musyawarah gimana nih caranya biar pemakaman itu ketika dibangun, tapi sampai sekarang
bentukannya nggak berubah, walaupun berubah tapi renovasi tapi nggak hancur gitu. Akhirnya warga sekitar itu kayak ngadain musyawarah sama ustadz-ustadz juru kunci di sana, dan salah satunya Bapak Wira sendiri untuk melakukan sebuah ritual yang namanya yaitu belah raga. Belah raga itu bukan membelah raga kita, tapi membelah setengah sukma kita untuk dijadikan pondasi dari pemakaman tersebut supaya pemakaman tersebut itu tidak hancur. Dan alhasil untuk melakukan ritual belah raga itu harus ada kategorinya. Yang pertama harus memiliki wadah yang tepat. Dalam artian wadah itu tubuh yang tepat, tubuh yang kuat. Lalu juga harus melakukan ritual seperti puasa mutih selama 40 hari. Dan setelah itu mungkin telah selesai dengan mengadakan selamatan atau syukuran. Dan jatuhnya saat itu juga dari segala orang-orang yang ada di sekitaran, walaupun juru kunci ustadz itu jatuhnya ke gua entah kenapa. Mungkin takdir atau entah kenapa ya, tapi Bapak kayak mempercayai anak saya nih wadahnya tepat. Wadahnya tepat karena dari secara terah juga dia ini memiliki wadah yang tepat. Akhirnya Wira sendiri di umur 4 tahun disuruh puasa mutih selama 40 hari. Itu umur 4 tahun berarti sekitaran anaknya Mas Tias. Kayak Tias ya. Iya, sekitaran anak Mas Tias itu 4 tahun itu sudah puasa mutih, kita nggak boleh makan nasi sama minum doang. Setelah itu ya banyak gambaran-gambaran yang masa depan, seperti Wira ngelihat di masa depan ada banyak orang banyak orang yang melakukan curang, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari uang dengan cara apapun, dengan merelakan harga dirinya. Itu banyak banget penggambarannya setelah itu. Dan di hari terakhir itu Wira dapat gift bisa ngelihat gitu. Ya. Oke. Ada yang Oke, Wir, jadi menarik banget. Kayak apa? Cerita KKN apa Desa Penari ya? Jangan lupa, kalau penari itu ada yang ngakuin hal yang nggak baik bang. Kalau ini alhamdulillah. Ya. Gua sendiri nggak denger, maksudnya nggak denger ceritanya. Gua hanya tahu cerita dari teman-teman yang mendengarkan cerita itu. Guanya sendiri nggak pernah mendengarkan cerita itu secara langsung ya. Jadi menarik Cirebon karena gue juga dari sana kan. Gue dari Cirebon, jadi sedikit banyak tahulah cerita-cerita hal seperti ini. Jadi sangat wajar. Terus yang lo bilang itu sesuatu yang baru, sebetulnya memang sudah lama ada, Wir. Iya, maksudnya gue baru lihat. Sosok itu jarang banget terlihat. Nah, kenapa juga dan jarang juga digambarkan di kalau horor-horor film-film Indonesia kan penampakannya ya pocong ya kuntilanak tuyul gitu genderuwo. Tapi tidak pernah ada menampilkan sosok kuntilanak laki-laki gitu. Kayaknya malah di film Korea. Film Korea apa Thailand ya, horor, salah satu film horor Thailand atau Korea gue lupa, judulnya Shutter atau apa, gue agak spill deh film itu. Kalau mungkin teman-teman nonton film itu judulnya Shutter, penggambaran kuntilanak laki-laki atau yang gue sebut kuntilanak, ini penamaannya gue sendiri ya, maksudnya bukan entah itu namanya apa, gue aja yang nyebut kuntilanak karena itu sosok, menurut gue sosoknya laki-laki gitu kan, tapi wujudannya kayak kuntilanak gitu. Makanya gue sebut itu kuntilanak. Itu persis mirip kayak gitu, cuman emang lebih serem karena kalau yang di film itu kan lebih detail wajahnya. Kalau yang aslinya kan enggak, lebih ke tulang sama aneh kulit gitu ya bang. Iya, tulang sama kulit tok gitu kan, dagingnya nggak ada ya, kayak gitulah ya teman-teman. Jadi ya gitulah cerita dari Wira. Jadi sebetulnya ya ada atau tidak adanya hal seperti itu ya di Al-Quran sendiri kan dijelaskan bahwa memang ada kan, memang ada, tinggal kita percaya atau tidaknya ya yakinilah bahwa Allah menciptakan itu memang ada gitu. Maksudnya dunia, selain dunia kita juga ada dunianya mereka gitu kan. Benar. Tentunya dengan kewajiban yang Allah berikan ke mereka masing-masing. Percaya atau tidak ya itulah kehidupan gitu kan. Buat teman-teman yang mempercaya ya monggo, tidak mempercaya ya anggap saja ini adalah sebuah cerita dari Wira gitu aja. Tapi sekali lagi dibalik semua cerita pasti ada hikmahnya di situ. Buat teman-teman ya lebih hati-hati, lebih sopan kalau kita berkunjung ke suatu tempat yang baru atau rumah orang ya berlakulah yang sopan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun memang itu terjadi, karena itu tidak pilih-pilih, hal-hal kayak gitu tidak pilih-pilih. Ya sudah gitu. Takut ya boleh, tapi jangan kelewatan. Benar banget. Berani ya boleh, tapi jangan takabur. Benar banget. Gitu aja. Iya. Ya teman-teman, semoga banyak manfaat yang kita petik dari cerita Wira. Jangan lupa juga yang pengen dengerin atau pengen baca treat-treat horor Wira,
follow Twitter apa Wir? Restu Wiratmaja. Restu Wiratmaja. Di Instagramnya juga sama ya? Ya, Restu Wiratmaja. Ya oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.